Karena saya jamin, ketika government spending yang Bapak bilang tidak pengaruh itu ada di angka di bawah 10%, maka pertumbuhan ekonomi 5% itu tidak akan tercapai sesuai dengan klaim Bapak. Karena ketika kita mendiagnosis masalah, kita harus mengidentifikasinya dengan benar supaya dapat solusinya yang benar juga gitu. Jangan sampai identifikasinya apa, masalahnya apa, solusi yang diambil malah makin kacau gitu. Nah, kalau tidak diselesaikan, itu akan sangat berpengaruh pada ketahanan fiskal kita, akan sangat berpengaruh pada neraca pembayaran kita, dan akan sangat berpengaruh pada kurs kita. Dan jangan lupa, kepercayaan investor kepada Indonesia. Dan itu yang harus dipikirkan oleh tim keuangan atau tim ekonomi Republik Indonesia. Makanya konten ini dibuat bukan untuk memojokkan atau menyerang atau menyudutkan pihak tertentu. Justru gue percaya kita semua mencintai negara ini, mungkin caranya aja yang berbeda. Dan semoga ini bisa direspon dan ditanggapi atau dilihat dengan cara yang berbeda juga gitu. Artinya apa? Artinya ya ini masukan dari warga sipil biasa yang kebetulan disekolahin ekonomi sama negara gitu. Dan ini yang bisa kita lakukan. Dan kita harus realistis saja melihat keadaan sekarang ya. Tentu Pak Purbaya tahu dan tim Pak Purbaya tahu gitu. Beban subsidi bisa aja melonjak di bulan Juni atau Juli ini. Ketika harga minyak semakin tidak terkendali, kita berharap itu cepat selesai masalah geopolitik, perang, dan kelangkaan minyak, dan lain sebagainya. Tapi kalau itu tetap terjadi, berarti kan beban subsidi kita juga bertambah. Dengan rupiah melemah kan berarti beban yang harus ditanggung fiskal kita juga lebih berat gitu. Makanya kalau masukan saya sendiri, ya ngomongin aja yang benarnya kayak gimana. Masih banyak kok poin yang bisa diunggulkan, strength-nya, opportunity-nya, tanpa harus mengglorifikasi, melebih-lebihkan atau melakukan cherry picking untuk membanggakan diri. Nah, itu yang harus dihindari sebenarnya. Terlepas yang lain juga, gue banyak banget dengar narasi-narasi yang wadiwaw sekali, yang bikin gue pusing juga ngedengarnya ya. Tapi ya sudahlah, nggak semuanya harus direspon kan. Ada yang bilang, ajaib, bener-bener ajaib belakangan ini. Wah, cara nyapunya adalah, rupiah sengaja dilemahkan biar ekspor semakin meningkat dan orang berinovasi. Itulah kenapa lu perlu sekolah, dan itulah kenapa lu perlu kuliah. Pelemahan mata uang itu mungkin dilakukan oleh negara yang mata uangnya terlalu kuat. Yang R&D-nya udah jalan, yang produknya udah jalan, yang GDP-nya digerakkan oleh ekspor. Jepang misalnya. Nah, kalau mata uang lu udah lemah, ngapain dilemahin lagi? Produk jadi lu apa gitu loh. GDP lu masih digerakin konsumsi, jadi nggak pas banget. Dan banyak yang percaya gitu, wah hebat, berarti pelemahan rupiah ini ya balik lagi semua orang boleh beropini dan bernarasi ya.